Cek, cek, cek. Halo teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Gimana? Masih suka ngerjain tugas sehari sebelum deadline? Hehehe. Serta dosen pembimbing yang saya hormati, Pak Fakih Sultan. Bersama saya di sini Renardus Prima Saputra dengan NIM C2B0225531. Kali ini demi memenuhi tugas beliau selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya akan meresensi sebuah buku atau novel yang berjudul Catatan Juang. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, karena besok pagi saya sudah harus terbang ke Solo untuk menghadiri pernikahan sahabat saya sewaktu kecil. Siapakah kira-kira? Yap, betul. Siapa lagi kalau bukan Mas Kaisang? Oke, ini dia Catatan Juang. Oke, ini adalah buku atau novel yang berjudul Catatan Juang. Ini adalah karya Firsa Besari dan penerbitnya adalah Media Kita. Untuk tahun pertama penerbitannya adalah pada tahun 2017. Tebal buku ini kurang lebih 306 halaman. Lalu untuk harga pasaran biasanya sekitar 75.000. Dan untuk bahasanya ini menggunakan bahasa Indonesia baku, jadi mudah dipahami oleh semua kalangan yang ingin membacanya. Buku ini memiliki 4 bagian dan tiap bagiannya memiliki satu atap yang sama. Pendeskripsian kata serta pemikiran Firsa Besari ini sebagai juang sang pemilik buku dituturkan dengan lugas dan apa adanya. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Suar yang bekerja sebagai sales asuransi yang padahal cita-citanya adalah menjadi seorang sineas. Apa itu sineas? Sineas adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang memiliki keahlian tentang cara atau teknik pembuatan film. Suatu ketika dia menemukan buku catatan dengan cover berwarna merah. Seperti ini, dengan cover berwarna merah. Dibacanyalah halaman depan dan dia langsung menyimpulkan bahwa pemilik buku catatan tersebut adalah Juang. Ya, orang itu bernama Juang. Sembari mencari tahu keberadaan pemilik buku tersebut, Suar sedikit demi sedikit membaca isi dari buku catatan itu. Tanpa ia sadari, buku catatan itu membangkitkan semangat dan memberi motivasi kepada Suar dalam menjalani kehidupannya yang sangat rumit. Dari mulai dia yang telah berhenti bekerja, yang membuatnya sampai stres, sampai akhirnya dia membuat film dokumenter pertamanya bersama teman-temannya. Walau sempat gagal di film pertamanya, tetapi buku catatan itu selalu menjadi obat untuk hatinya yang kacau. Lalu di film kedua Suar dengan seseorang bernama Dude Ginting berhasil menyita perhatian ribuan orang yang alhasil membuat Suar menjadi terkenal, yang padahal film itu belum digarap. Jadi itu film belum istilahnya masih dalam konsep, tetapi berkat iklan-iklan atau pemasarannya itu menjadi menyita perhatian ribuan orang. Namun ternyata dibalik akan suksesnya film kedua ini menyimpan suatu fakta bahwa film ini hanya untuk kepentingan pribadi seseorang. Dan akhirnya Suar pun
tidak melanjutkan penggarapan film ini. Lanjut ke film ketiga, yang akhirnya sudah berhasil diangkat ke layar lebar. Suar akhirnya perlahan mencapai cita-citanya. Berkat isi di dalam buku catatan Juang yang terus memotivasinya lewat kata-kata di dalamnya. Tapi jujur aja, kalimat-kalimat di dalam buku ini tuh memang penuh penuh motivasi sekali lah. Di suatu ketika, orang yang bernama Dude Ginting tadi tidak sengaja melihat buku catatan itu. Merasa tidak asing, Dude pun mengatakan yang sebenarnya kepada Suar. Dan inilah yang menjadi plot twist dalam buku catatan Juang ini. Ternyata Dude mengenal orang yang bernama Juang itu. Ternyata Dude bersahabat dengan Juang, namun yang membuat haru Suar adalah bahwa orang yang bernama Juang ini sudah meninggal dunia. Juang meninggal saat menjadi relawan di Gunung Sinabung. Lalu pada esok harinya, Suar berniat mengembalikan buku catatan milik Juang ke adik Juang sendiri, serta ziarah ke makam Juang. Tidak seperti isinya yang penuh tanda tanya, di akhir buku catatan Juang tersaji perjalanan nyata dalam sebuah judul cinta, dan yang membuat akhirnya Suar pun tersenyum. Buku ini menarik sekali untuk dibaca karena di dalamnya banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang sangat penting untuk dicontoh. Sekali lagi, Versa Besari berhasil membuat siapapun pembacanya dapat mendalami arti cerita tersebut dan dibuat tersentuh ke dalam hati. Susunan-susunan kalimatnya pun mudah dipahami, namun memiliki arti yang sangat mendalam. Terakhir ada kutipan dari buku tersebut. Salah satunya ini, kita sering lupa bahwa kita adalah manusia, sama-sama berdarah merah dan sama-sama menghirup oksigen. Kita senantiasa membanggakan daerah dan negara kita, memegang teguh nilai-nilai yang kita pahami, kemudian lupa bahwa kebenaran dan kesalahan selalu mempunyai banyak wajah. Semoga kita bisa lebih baik menangkap dan lebih sedikit menghakimi. Tertanda Juang, halaman 145. Terima kasih.